Saudara, Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Kanjen, Pati, Jawa Tengah. Posko yang didirikan di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah ini, saudara, dan dibuka untuk memberikan rasa aman bagi korban yang belum berani melaporkan kasus yang dialaminya. Selain memberikan pendampingan psikologis, posko ini juga menyiapkan 20 pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada korban. Aspirasi juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengawal proses hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Hingga kini, saudara, sudah ada 2 korban yang melapor. Sementara itu 4 korban lain masih dalam tahap pendekatan agar berani mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami selama berada di pesantren. Kalau saat ini untuk mengawal isu pelecehan seksual di Desa Telogosari itu sampai hari ini ada sepasang suami istri yang sudah siap untuk laporan. Insya Allah kami kawal minggu-minggu ini untuk menyampaikan laporan ke Polresta. Untuk yang lain masih dalam tahap pendekatan. Salah satu korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Pati, Jawa Tengah mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, saudara. Korban bersama keluarga meminta Hotman Paris untuk memberikan pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual yang dialami korban. Korban bilang ia jadi korban kekerasan seksual selama 3 tahun saat menjadi santriwati di Pati. Saat bertemu Hotman, ayah korban juga bilang sempat mendapatkan intimidasi hingga tawaran uang untuk mencabut laporan polisi. Tawaran ini pun langsung ditolak oleh keluarga dan kuasa hukum korban. Tersangka kekerasan seksual santriwati di Pati, Jawa Tengah mengakui semua perbuatannya. Pengakuan ini, saudara, disampaikan tersangka saat diperiksa polisi usai ditangkap di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, saudara, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku sempat membantah melakukan kekerasan seksual pada santriwati. Tersangka A ini tidak mengaku, tetapi setelah kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tersangka A mengakui semua perbuatannya. Jadi apa yang dilakukan kepada santriwati, tersangka A ini mengakui sesuai apa yang menjadi keterangan korban. Modus yang dilakukan oleh inisial A ini, tersangka ini, itu memaksa oleh seorang santriwati kalau tidak menginginkan ini, tersangka ini, itu memaksa oleh seorang santriwati kalau tidak menginginkan keinginannya untuk menemani tidur, itu dipukul. Beberapa santriwati yang berbicara, didoktrin dengan doktrinasi harus patuh kepada guru. Karena Pak oknum Yai ini, inisial A ini yang sudah tersangka ini ada aliran yang harus diikuti gurunya dengan doktrin-doktrin yang sesat. Dugaan menurut keterangan dari orang tua ini korbannya 30 sampai 50 yang pencabulan disertai dengan pemerkosaan. Ketakutan dan trauma yang dialami korban inilah yang sempat jadi kendala polisi menjerat pelaku. Dari 5 saksi, 3 saksi mencabut keterangannya sehingga penyidik minim untuk menjerat tersangka.
Barulah tahun 2025, pihak pelapor menghadirkan saksi yang menguatkan korban mengalami pelecehan seksual oleh pelaku. Kendala daripada penyidik adalah speak up daripada para saksi. Dari 5 saksi korban, ini 3 yang mencabut keterangannya, sehingga penyidik ini sangat minim untuk menjerat daripada tersangka. Kemudian di tahun 2025, pihak daripada pelapor menghadirkan saksi yang bisa menguatkan bahwa korban ini betul-betul mengalami pelecehan oleh tersangka. Sehingga hasil dari pemeriksaan tambahan 1 saksi yang menguatkan tersebut, penyidik meyakini untuk menjerat tersangka. Selain tersangka pelecehan yang sudah ditangkap, polisi kini juga tengah memburu 5 tersangka lain yang membantu pelarian tersangka. Polres Pati saat ini juga membuat posko aduan untuk mengakomodir informasi dari korban dan saksi dengan menjamin keamanan mereka. Jeritan sunyi kekerasan seksual di pesantren ini kini mulai terdengar lebih lantang. Korban pun menaruh asa pada penegak hukum untuk menguak dan memberikan keadilan dari kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.